Konco History, berjumpa lagi dengan saya Iza di Orasi, obrolan sejarah masa kini. Halo Bu Silvi, apa kabar hari ini Bu? Kabar baik Bu Iza, bagaimana kabar Bu Iza juga hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oh ya, ini Konco History setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Silvi di Cafe Lini, nanti ada alamatnya di bawah, dan hari ini kita langsung berada di Taman Flora Surabaya. Yuk kita tanya-tanya langsung kepada Bu Silvi. Oke Bu Silvi, pertanyaan pertama ini pasti Konco History sangat penasaran. Kenapa Bu Silvi ini menjadi seorang dosen? Motivasinya apa? Oke, karena saya berlatar belakang dari keluarga petani dari desa, sehingga kan banyak yang belum sekolah tinggi ya Bu Iza, sehingga saudara-saudara itu banyak yang belum sekolahnya sampai sarjana. Nah, dari situ saya berinisiatif, berkeinginan untuk menjadi contoh bagi saudara-saudara atau di lingkungan saya, sehingga mereka jadi suka sekolah gitu. Karena rata-rata kalau di tempat saya itu basisnya pesantren gitu Bu Iza. Jadi kayak ingin menjadi contoh aja seperti itu. Ya, berarti Bu Silvi ini pernah mengenyam pendidikan di pesantren? Seperti itu? Sempat Bu Iza, tapi hanya sebentar karena memang saya pesantrennya sambil sekolah gitu ya, jadi cuma sebentar pesantrennya. Sedangkan kalau yang dominasi di pesantren itu kan kadang saudara-saudara saya hanya di pesantren tapi tidak di sekolah, sehingga saya itu pengen memberi contoh bahwasanya dengan sekolah sambil pesantren itu bisa, seperti itu Bu Iza. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya Konco History. Dan perlu diketahui Konco History bahwa Bu Silvi ini merupakan dosen prodi pendidikan IPS di Universitas Negeri Surabaya. Kita tanya juga, kenapa dulu memilih prodi pendidikan IPS? Sebenarnya kalau background dari awal itu SMA, sebenarnya saya bahasa Bu Iza. Jadi saya sebenarnya SMA-nya bukan IPS tapi bahasa, tapi setelah mengambil jurusan untuk perguruan tinggi itu sepintas karena saya bahasanya saya merasa kurang lancar, akhirnya saya memilih IPS. Kemudian saya merasa tersesat di prodi IPS waktu S1, tapi saya lanjutkan ketersesatan itu sampai S2 dan S3, sehingga saya melanjutkan ketersesatan ini sampai cita-cita saya tercapai, seperti itu. Wah, luar biasa ini kalau tersesat di jalan yang benar ya Bu Silvi. Ya, benar sekali Bu Iza. Nah, ini Bu Silvi di pendidikan IPS sendiri mengampu mata kuliah apa Bu Silvi? Untuk beberapa mata kuliah yang saya ampu memang belum banyak ya Bu Iza, karena di sini hanya baru beberapa semester karena sebelumnya di kampus swasta, sehingga waktu pindah di Universitas Negeri Surabaya ini baru beberapa semester dan beberapa megang mata kuliah. Yang pertama ada dasar-dasar sejarah, itu pernah mengampu bersama Prof. Nasution, Bu Iza. Kemudian juga ada konsep dasar IPS, karena di UNESA baru beberapa semester ya Bu Iza, karena sebelumnya itu saya kan di kampus swasta, jadi di UNESA hanya beberapa semester dan beberapa memegang mata kuliah yang diantaranya itu dasar-dasar sejarah, kemudian ada konsep dasar IPS dan beberapa mata kuliah lain, seperti itu. Oke, baik. Bu Silvi tadi menjelaskan bahwa ada satu mata kuliah tentang dasar-dasar sejarah ya Bu. Itu bagaimana untuk aplikasinya di pendidikan IPS? Oke, untuk pendidikan IPS karena harus terintegrasi, maka pada saat pembelajaran tentunya harus mengkaitkan dengan disiplin ilmu lain. Salah satunya ada ekonomi, geografi, sosiologi, itu minimal ada 3 itu ya Bu. Jadi 4 dengan sejarah. Kemudian juga kita menghubungkan dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, kemudian dan ilmu-ilmu sosial lain. Namun nanti pada waktu pelaksanaan kita juga tidak hanya bersifat diskusi, tapi ada juga dengan penayangan video, simulasi, kemudian juga kita beberapa kali mini riset seperti itu Bu Iza. Ya, berarti ini beragam ya Bu untuk bagaimana caranya kita mengaplikasikan sejarah, dasar-dasar sejarah itu untuk pendidikan IPS. Namun ada tugas khusus enggak Bu kalau untuk dasar-dasar sejarah ini? Kalau tugas khusus adalah yang pertama biasanya adalah terkait
dokumenter. Biasanya setiap kelompok itu ditugaskan untuk mereview atau menayangkan sebuah film dokumenter terkait sejarah, sehingga mereka bisa mempresentasikan atau menayangkan dalam bentuk video dan menjelaskan tragedi sejarahnya dikaitkan dengan saat ini. Jadi tidak hanya membahas yang masa lalu, karena kalau masa lalu aja dibahas kadang suka gimana gitu ya Bu. Jadi kita kaitkan dengan masa sekarang, bagaimana kaitannya korelasinya seperti apa, seperti itu Bu Iza. Ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan ya. Nah, Bu Sylvie, seperti ya, itu, pada Bu Iza. tiga-tiganya. Benar. Oke, Bu Sylvie, tadi ini kalau kita bicara soal sejarah lagi ya Bu Sylvie, sebenarnya minat mahasiswa IPS dengan mata kuliah dasar-dasar sejarah ini seperti apa? Karena kan tadi sudah dibilang bahwa ini masa lalu seperti itu. Iya. Minatnya seperti apa sih Bu Sylvie? Oke, kalau jujur kalau masalah minat, karena IPS itu sama sejarah itu sebagai satu kesatuan gitu ya, tidak terpisahkan, sehingga kalau yang minat IPS, yang suka IPS harus suka juga dengan sejarah. Tapi kan kadang dari 4 disiplin ilmu itu tetap aja ada yang paling disukai, dan sejarah itu termasuk yang kurang disukai. Kalau alasannya itu kan karena mereka bosan dengan hafalan, terus lokasi, menghafalkan nama-nama seperti itu. Padahal kan sejarah tidak seperti itu Bu Iza. Jadi mungkin kita ketika belajar sejarah itu harus mampu mengubah stereotip mahasiswa bahwa sejarah itu tidak melulu tentang hafalan, tapi tentang bagaimana kita mengambil hal yang bisa dikaji dahulu dan kita gunakan untuk masa sekarang dan masa depan, seperti itu Bu Iza. Oke, baik. Kalau kita bicara soal kurikulum ini Bu Sylvie, kurikulum Merdeka. Menurut Bu Sylvie sendiri, kurikulum Merdeka itu untuk pendidikan IPS itu bagaimana Bu Sylvie? Oke, terkait kurikulum, saya rasa kalau kurikulum Merdeka itu namanya juga merdeka, pasti bebas, sehingga metode rujukan kita kan bisa dari mana saja, sehingga itu akan lebih memudahkan mahasiswa dalam menggali terkait pembelajaran sejarah atau pembelajaran IPS. Itu menurut saya akan lebih oke gitu. Tapi kan kita ketahui bahwasanya kurikulum juga berkembang ya Bu Iza, sehingga nanti kita pun akan mengikuti perkembangan zaman ataupun perkembangan kurikulum. Terkait juga sekarang juga musim AI gitu ya Bu Iza, jadi pembelajaran pun juga kita juga tidak bisa terlepas dari AI atau dengan digital-digital yang lain seperti itu. Oke, ini Bu Sylvie kita sambil berayunan ya, bermain-main sambil juga kita diskusi. Sebelum masuk ke IPS lebih dalam lagi Bu Sylvie, tadi kan dibahas tentang kurikulum ya Bu Sylvie. Nah, kurikulum Merdeka ini apakah sudah ideal sebenarnya untuk siswa-siswa yang ada di pelajar IPS seperti itu? Oke, bisa bagi saya kalau kurikulum Merdeka ini sebagaimana dengan judul Merdeka, kita diberi kebebasan, sehingga kebebasan tersebut yang harus kita optimalkan adalah kita bisa mengeksplor apa yang bisa kita eksplor terkait pembelajaran IPS, pembelajaran sejarah, sehingga menjadikan kita itu tidak terpatok pada seperti buku teks atau dokumen-dokumen tertentu seperti itu Bu Iza. Ya berarti sudah sangat ideal ya Bu untuk pelajar-pelajar SMP yang sekarang itu. Kalau sangat, saya rasa akan ada kurikulum yang lebih ideal-ideal lagi ke depannya. Tapi untuk yang saat ini saya rasa sudah cukup, dan pasti ke depannya akan ada kurikulum yang lebih mengoptimalkan lagi terkait pembelajaran IPS dan pembelajaran sejarah seperti itu. Nah kemudian kalau menurut Bu Sylvie sendiri, makna pendidikan itu sebenarnya apa Bu Sylvie? Mana pendidikan itu yang pertama kan sebenarnya untuk merubah perilaku ya Bu Iza. Jadi kalau menurut saya, kalau ada siswa, ada mahasiswa, kalau misalkan pinter tanpa attitude-nya tidak seimbang dengan attitude, itu tuh kurang. Jadi pendidikan itu yang utama adalah merubah perilaku, merubah cara pikir, sehingga ketika dia sudah mengenyam pendidikan akan merubah sikapnya, akan merubah tutur bahasanya, akan merubah cara berpikirnya, seperti itu Bu. Oke, berarti yang utama adalah tentang perilaku ya ini Bu Iya, Sylvie. betul Cocok sekali ya dengan growing with karakter. Nah, betul. Nah kira-kira Bu Sylvie, kalau kita bisa lihat dari integrasi IPS sendiri, apakah itu susah untuk menerapkannya melalui growing with karakter? Sebenarnya kalau pada implementasi karakter sendiri itu kan tidak harus secara gamblang ya Bu Iza. Jadi bisa secara tersirat, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam segala lini, baik di pembelajaran, kurikulum, atau dalam kegiatan-kegiatan lain ketika kita
di kampus seperti itu. Sehingga menurut saya itu mudah saja, tapi dengan cara diselipkan dalam segala lini kegiatan seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara soal pendidikan ya Bu Sylvie, ada Iya. kan inovasi-inovasi seperti itu. Nah, ini inovasi yang paling cocok untuk pendidikan sejarah ataupun IPS seperti itu apa Bu Sylvie? Kira-kira? Kalau inovasi menurut saya seiring berkembangnya zaman ya mungkin pembelajaran berbasis digital ya Bu Iza, ada banyak macamnya. Namun sebaik-baiknya pembelajaran berbasis digital kalau konteksnya adalah IPS dan sejarah akan lebih baik tetap kita pembelajaran secara kontekstual, secara langsung. Misalkan kalau sejarah kan kita bisa mengajak peserta didik kita untuk berkunjung ke museum, ke situs-situs sejarah, itu akan lebih bermakna. Walaupun kalau misalkan tidak mampu secara dana, kita bisa menayangkan berupa pembelajaran berbasis video yang menunjukkan museum tertentu, situs-situs sejarah tertentu, seperti itu. Nah, untuk prodi pendidikan IPS sendiri di UNESA apakah ada itu Bu Sylvie untuk pergi keluar seperti itu? Kalau di prodi pendidikan sejarah kan ada ya PLK seperti itu, perkuliahan luar kelas, Ya. kita ke situs-situs. Apakah di IPS juga seperti itu Oke. penerapannya? Baik, Bu Iza, terkait pembelajaran luar kelas itu memang ada di kurikulum kami di IPS. Sama dengan sejarah ada PLK, di situ juga mereka ke tempat-tempat tertentu yang mengandung situs-situs sejarah, kemudian unsur geografi, ekonomi, sosiologi juga. Kemudian juga ada mata kuliah tertentu yang juga outputnya itu biasanya juga ketika UTS atau UAS juga berkunjung kepada situs-situs sejarah tertentu. Bicara soal pendidikan IPS itu kan ada isu-isu terkini ya Bu Sylvie. Biasanya kan mengintegrasikan isu-isu sosial seperti itu. Bu Sylvie bisa contohkan tidak untuk dibahas isu-isu yang lagi hits gitu happening untuk kita kaitkan dengan pendidikan IPS. Oke, biasanya kita lebih ke study case gitu ya Bu Iya, Iza. betul. Ada dua macam kan, ada problem based learning sama study case. Nah, study case ini biasanya kita ngambil contoh kasus yang contoh kasusnya itu biasanya sedang hits ataupun yang sedang happening gitu ya. Kemudian kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Nah, kita kaji dari segi disiplin-disiplin ilmu sosial. Nah, di sini misalkan aja kalau musim hujan gini kan banjir tuh Bu Iza. Nah, kalau banjir apa saja yang bisa dikaji dari banjir itu, penyebab banjirnya itu biasanya dari letak geografinya, kemudian dari segi ekonominya. Kalau banjir kan banyak yang terbengkalai sehingga tidak bisa bekerja, sehingga ekonominya akan menurun. Kemudian terkait sosiologi, hubungan dengan masyarakat, kalau misalkan banjir itu menjadi seperti apa. Kemudian faktor penyebab banjirnya, kenapa kok jadi banjir, itu kan berkaitan dengan sejarahnya. Dulunya seperti apa, apakah dulunya itu memang lembah atau daerah apa, sehingga kita harus mengetahuinya sehingga bisa dikaji secara terintegrasi oleh ilmu-ilmu sosial termasuk IPS dan sejarah seperti itu Bu Iza. Kita tadi sudah membahas tentang banjir. Banjir itu kan ada genangan dan kenangan ya Bu Sylvie. Iya, Ya, benar betul sekali Bu Iza. Kalau kita bicara soal nostalgia, zaman dulu ketika Bu Sylvie mungkin SMP, SMA, sebenarnya suka enggak Bu dengan pelajaran IPS, IPS ataupun sejarah di sini? Kalau jujur, kalau SMP SMA karena saya dulu sukanya bahasa, sampai SMA kan jurusan bahasa bisa. Jadi saya kurang sih kepada IPS sejarah itu kurang sebenarnya. Cuma karena waktu di perguruan tinggi ngambil jurusan IPS dan saya merasa tersesat, saya itu menikmati ketersesatan. Sehingga waktu sudah tersesat ya sudah saya nikmati, saya optimalkan sehingga ya sampai sekarang akhirnya jadi dosennya dosen IPS bukan dosen bahasa seperti itu Bu Iza. Oke, baik. Berarti Bu Sylvie ini bisa berapa bahasa Bu? Kalau dulunya SMA-nya itu bahasa. Kalau dulu SMA itu jurusan bahasa itu yang dikaji bahasa Inggris, sastra Inggris, bahasa aslinya bahasa Mandarin, terus bahasa Arab, sastra Arab, jadi lebih ke sastra Bu Iza. Tapi kalau disuruh mengulang yang bahasa Mandarin seperti itu ya sudah lupa Bu Iza. Tidak suka masa lalu ini sepertinya Bu Sylvie. Saya lebih suka masa depan. Oke Bu Sylvie, kalau kita bicara soal masa depan, itu adalah kualitas pembelajaran ya Bu. Oke. Kalau kualitas pembelajarannya harus ditingkatkan nih, terutama untuk konco histori yang sekarang itu sedang kuliah di kependidikan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS ataupun sejarah itu harusnya kita seperti apa sih Bu Sylvie? Oke, harusnya yang pertama merubah stereotip
Yang awalnya IPS dan sejarah itu membosankan, kita ganti jadi menyenangkan. Bagaimana caranya dengan pakai media, kan banyak media berbasis digital atau metode pembelajaran berbasis game atau yang lain sebagainya, itu manfaatkan sehingga terbentuk mindset bahwasanya pembelajaran IPS, pembelajaran sejarah itu menyenangkan, bukan membosankan. Tidak hanya terkait hafalan, tidak hanya terkait angka, nama tokoh, jadi itu kan terkesan jadul kan, tapi kalau sekarang kita kaitkan dengan banyak hal, media yang bervariatif, terus isu-isu terkini, itu akan menjadikan motivasi untuk belajar IPS dan sejarahnya akan lebih meningkat, seperti itu Bu Iza. Nah ini Bu Sylvie ini kan S1, S2, S3 kependidikan ya. Iya betul. Bisa kasih tips tidak untuk mahasiswa pendidikan ini biar kuat menghadapi kerasnya dunia pendidikan lah, seperti itu ya, kita ibaratkan seperti itu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang berjuang untuk sekarang lagi PLP ataupun mereka sedang berkuliah di semester 1. Oke, tipsnya adalah karena sebenarnya kalau saya tuh orangnya malas. Yang pertama kayak malas ngulang mata kuliah, sehingga ketika saya kuliah saya optimalkan nilainya semaksimal mungkin sehingga tidak sampai mengulang. Kemudian kalau misalkan pokoknya kalau kita bisa berhasil semudah mungkin, sedini mungkin, ya kenapa harus nanti, seperti itu. Jangan kasih jeda kita untuk terlalu berleha-leha seperti itu. Karena ya kita itu tidak hanya bertarung dengan teman-teman kita, terus dengan yang seumuran kita juga bertarung dengan diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Kemudian kita juga di dunia kerja pasti saingannya akan luar biasa, sehingga kita harus sebelum itu kita persiapkan diri kita seoptimal mungkin, seperti itu. Nah kalau boleh tahu untuk S3-nya ini penelitian Bu Sylvie tentang apa? Karena saya itu lebih ke pembelajaran, ke pendidikan, sehingga pengembangan model pembelajaran. Nah, model yang dikembangkan adalah terkait kontroversial isu yang disajikan berbasis blended atau pembelajaran digital, seperti itu. Jadi kita mengkaitkan isu-isu yang sedang hits, isu-isu yang mengandung unsur pro kontra Bu Iza, sehingga kita sajikan kepada peserta didik, disajikan untuk mereka itu berdiskusi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. Sangat menarik sekali ya tentang kontroversi isu-isu seperti itu ya Bu Sylvie. Berarti kita tuh bisa mempelajarinya walaupun ini pendidikan. Artinya ya, pendidikan itu sangat luas ya Bu Sylvie, bukan hanya ya jadi guru, tapi bisa jadi yang lain pastinya. Ya betul. Ada materi-materi khusus. Oke baik, pertanyaan terakhir ini untuk Konco History di rumah, pesan-pesan Bu Sylvie untuk calon pendidik IPS maupun sejarah. Oke, buat calon-calon pendidik baik dari prodi IPS ataupun dari prodi sejarah, maka sebagai calon pendidik harusnya kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi seiring berjalannya waktu, zaman berkembang, kita harus ikut berkembang, harus adaptif gitu ya. Sehingga kalau sekarang pembelajaran berbasis digital, kita harus mengikuti. Kemudian kalau kedepannya ada pembelajaran berbasis apa lagi, kita juga harus terus adaptif, terus mengikuti. Karena pendidikan itu tidak akan lepas dari perkembangan zaman. Semua akan beriringan, seperti itu. Oke baik, terima kasih untuk Bu Sylvie sudah hadir pada orasi episode kali ini. Sampai jumpa. Dalam sejarah kita belajar kebijaksanaan. Dalam IPS kita belajar untuk menerapkannya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam orasi.